Pertama, saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Pada kesempatan yang baik sesudah Idul Fitri ini, hari ini Bapak Presiden melakukan rapat terbatas untuk penetapan program pemulihan ekonomi nasional dan juga untuk penetapan postur APBN 2020. Mungkin saya akan sampaikan dulu untuk beberapa hal bahwa program pemulihan ekonomi nasional ini diatur sebagai suatu langkah luar biasa yang sudah tertuang di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Program ini adalah program untuk menangani dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 yang sangat memukul kepada bidang kesehatan, masyarakat, dan ekonomi. Dari Undang-Undang nomor 1 2020 ini memang sudah diturunkan beberapa peraturan perundangan yang menyangkut dukungan APBN di dalam penanganan pandemi COVID. Yaitu pertama Perpres nomor 54 tahun 2020 yang memuat postur APBN sesudah terjadinya COVID. Dan dari sidang kabinet hari ini akan ditetapkan revisi Perpres 54 2020 yang akan menampung program-program pemulihan ekonomi nasional. Karena di dalam Perpres awal adalah lebih pada fokusnya di bidang memang waktu itu krisis di bidang kesehatan, kemudian di bidang bantuan sosial kepada masyarakat, dan kemudian bagian ketiga mengenai ekonomi dan keuangan dan pemulihannya akan tertuang di dalam revisi Perpres ini. Di dalam Perpres 54 dan kemudian diatur dalam PP 23 tahun 2020 mengenai pemulihan ekonomi nasional, ditetapkan bahwa ada 4 modalitas plus belanja negara yang merupakan instrumen APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ini yang kemudian kita bahas pada hari ini mengenai pemulihan ekonomi nasional itu melalui 4 modalitas, yaitu penyertaan modal negara, penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan, plus belanja-belanja negara yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional akibat yang terkena dampak akibat COVID-19. Saya ingin sampaikan kepada media bahwa proses pengambilan keputusan untuk penetapan program pemulihan ekonomi nasional dan revisi Perpres 54 2020 mengenai postur APBN itu dilakukan melalui proses konsultasi baik di lingkungan pemerintah sendiri melalui rapat kabinet, Menko Perekonomian, Menko Marinvest, dan berbagai lembaga seperti BI, OJK, dan LPS yang terlibat di dalam pembahasan desain tersebut, dan juga melalui konsultasi dengan Dewan. Meskipun DPR sedang dalam reses, namun kami mendapatkan izin untuk berkonsultasi melalui pimpinan DPR dengan Badan Anggaran dan Komisi 11. Yang oleh karena itu masukan-masukan mereka tertuang juga di dalam desain pemulihan ekonomi nasional ini. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, biaya penanganan COVID-19 yang akan tertuang di dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar 677,20 triliun. Ini terdiri dari bidang kesehatan sebesar 87,55 triliun, termasuk di dalamnya adalah untuk belanja penanganan COVID, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, untuk pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. Kedua, untuk perlindungan sosial yang menyangkut program PKH, sembako, bansos untuk Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek,
kartu prakerja, diskon listrik yang diperpanjang menjadi 6 bulan, dan logistik untuk sembako, serta BLT dana desa, itu mencakup 203,9 triliun. Yang ketiga adalah dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai dengan 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat, kalau menggunakan kata-kata Bapak Presiden, kredit modal kerja yang diberikan untuk UMKM di bawah 10 miliar pinjamannya. Itu dukungan di dalam APBN mencakup 123,46 triliun. Keempat, untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya mencapai 120,61 triliun. Kemudian untuk bidang pembiayaan dan korporasi, termasuk di dalamnya adalah penyertaan modal negara, penalangan untuk kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya, serta belanja untuk premi resiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya yang pinjamannya di atas 10 miliar hingga 1 triliun, itu termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN, dana talangan sebesar 44,57 triliun. Itu adalah masuk kategori pembiayaan korporasi, baik BUMN, kemudian korporasi padat karya di atas 10 miliar hingga 1 triliun. Dan untuk non-padat karya. Dan yang terakhir, dukungan untuk sektoral maupun kementerian lembaga serta pemerintah daerah yang mencapai 97,11 triliun. Jadi total penanganan COVID-19 adalah sebesar 677,2 triliun. Nah, di dalam penanganan ini kita bisa kategorikan pertama untuk yang membantu masyarakat di dalam rangka untuk menopang daya beli mereka yang merosot akibat PHK maupun karena mereka dalam situasi yang rentan seperti program PKH, kartu sembako, diskon listrik, bansos untuk non-Jabodetabek, bansos untuk Jabodetabek, BLT, dana desa dan kartu prakerja. Ini totalnya 178,9 triliun. Ada hal yang tadi diputuskan oleh sidang kabinet, yaitu untuk bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako. Pertama, bansos ini diperpanjang sampai Desember. Jadi untuk Jabodetabek sekarang akan sampai Desember, namun mulai Juli hingga Desember manfaatnya turun dari 600 menjadi 300.000 per bulan. Untuk yang Jabodetabek, jadi yang non-Jabodetabek tadi 9 juta, non-Jabodetabek juga dilakukan perpanjangan sampai dengan Desember, namun dari Juli hingga Desember nilai manfaatnya turun dari 600.000 menjadi 300.000 per bulan. Presiden tadi juga memutuskan untuk penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cash. Jadi dalam hal ini akan dilakukan transfer ke nama dan account mereka sesuai dengan data di Kementerian Sosial maupun dengan kerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing. Untuk BLT dana desa, yang sekarang juga diperpanjang hingga September, antara Juli hingga September, manfaatnya diturunkan dari 600.000 menjadi 300.000, sehingga total untuk BLT desa ini akan mencapai 31,8 triliun.
Sedangkan yang tadi bansos tunai non Jabodetabek itu totalnya menjadi 32,4 triliun dan untuk bansos Jabodetabek totalnya 6,8 triliun. Dari data yang diperoleh dari data terpadu, penerima dari bansos itu mayoritas adalah para petani, peternak, dan pekebun, yaitu 18,4 juta sendiri. Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik sekitar 3,3 juta, supir dan pekerja sektor komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir 900.000 dan sektor lainnya. Ini sudah mencakup 40% dari masyarakat. Itu adalah dukungan yang diberikan pemerintah untuk menahan daya beli agar tidak menurun akibat adanya COVID dan merosotnya kegiatan ekonomi terutama di level masyarakat di akar rumput. Sekarang untuk dukungan yang ditujukan kepada sektor usaha, terutama untuk UMKM, itu sudah masuk beberapa skema yang akan masuk di dalam Perpres revisi untuk Perpres postur APBN ini. Yang akan dimasukkan dalam Perpres baru adalah subsidi bunga 35,28 triliun. Ini eksekusinya nanti di semua lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK, baik itu BPR, perbankan, baik yang konvensional dan syariah, dan perusahaan pembiayaan. Juga kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui perbankan, serta yang non-bank melalui BLU pemerintah maupun BUMN, seperti PMN untuk program mekar dan pegadaian, serta ultra mikro yang diberikan melalui PIP. Juga melalui koperasi, petani, serta UMKM yang ada di bawah pemerintah daerah, itu masuk di dalam program untuk bantuan subsidi bunga tersebut. 35,28 triliun yang akan mencakup lebih dari 60 juta account. Total penundaan pokoknya 285 triliun untuk kredit outstanding yang sebesar 1.601 triliun sendiri. Selain usaha kecil menengah mendapatkan subsidi bunga dan penundaan cicilan pokok selama 6 bulan, di dalam program pemulihan ekonomi kita juga menempatkan dana di dalam rangka mendorong untuk lembaga keuangan dan bank memberikan kredit modal kerja kepada UMKM tadi. Sehingga mereka mampu tidak hanya bertahan karena COVID, tapi mampu mendapatkan kredit modal kerja baru untuk bisa meningkatkan kegiatan usahanya. Tadi untuk yang di bawah 10 miliar. Kami bersama dengan OJK sudah membuat surat keputusan bersama untuk melaksanakan 2 program ini, yaitu program untuk subsidi bunga UMKM dan program penempatan dana untuk mendukung restrukturisasi serta program untuk pemberian kredit modal kerja barunya dengan memberikan jaminan dari sisi resiko kredit. Oleh karena itu, di dalam skema ini, kita juga menugaskan kepada Jamkrindo dan Askrindo untuk bisa memberikan jaminan bagi kredit modal kerja yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan kepada UMKM di bawah 10 miliar. Yang kemudian premi imbal jasa penjaminannya maupun counter garansi serta loss limitnya akan ditanggung oleh pemerintah sebagai risiko sharing sehingga lembaga keuangan dan perbankan pulih dan mau kembali memberikan kredit modal kerja. Untuk pemberian penjaminan kredit modal kerja ini
kami akan mendukung melalui PMN kepada Jamkrindo Askrindo sebesar 6 triliun, plus imbal jasa penjaminan 5 triliun, dan cadangan penjaminan untuk stop loss sebesar 1 triliun. Jadi total untuk program untuk menggulirkan modal kerja darurat, kalau menggunakan kata-kata Bapak Presiden, atau modal kerja tambahan kepada UMKM, agar mereka bisa mendapatkan akses lagi sampai dengan 10 miliar adalah dukungan melalui penjaminan dan stop loss yang mencapai 12 triliun. Ini diharapkan bisa mengcover kebutuhan hingga mencapai 150 triliun volume kredit modal kerja baru yang bisa digulirkan, sehingga ekonomi terutama di level UMKM bisa mulai bekerja kembali. Kami juga sudah dengan SKB Pak OJK dan Kementerian Keuangan akan menempatkan dana di perbankan yang melakukan restrukturisasi. Ini yang sudah dilakukan mekanisme pembahasan dan implementasinya akan segera dilakukan dengan penetapan skema tersebut. Yang selanjutnya adalah dukungan dalam pemulihan ekonomi ini, dukungan dalam bentuk insentif perpajakan kepada dunia usaha. Kita semua tahu bahwa sektor usaha mengalami tekanan yang luar biasa akibat COVID ini. Dan oleh karena itu, perlu untuk mendapatkan ruangan napas bagi mereka, sehingga mereka bisa survive mengatasi kondisi yang sangat berat melalui berbagai insentif perpajakan juga. Jadi selain tadi yang untuk kredit modal kerja, untuk subsidi bunga, terutama yang untuk kecil, dan kemudian untuk membantu restructuring, kita juga membantu dalam bentuk insentif perpajakan agar beban dari dunia usaha bisa dikurangi sebesar mungkin. Pajak untuk pasal 21-nya, pajak karyawan, lebih dari 1.062 kelompok industri atau sektor masuk di dalam sektor yang bisa mendapatkan insentif pajak ini. Jadi 1.062 kelompok usaha, dari mulai industri hingga jasa, perdagangan, transport, kesehatan, dan lain-lain itu masuk di dalam 1.062 ini. Totalnya untuk PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah mencapai 25,6 triliun. Kemudian untuk UMKM juga pajaknya ditanggung pemerintah, sehingga mereka tidak perlu membayar pajak, itu untuk pajak final 0,5%. Jadi tahun ini mereka mendapatkan subsidi untuk tidak membayar pajak. Untuk perusahaan yang mengimpor bahan baku, 431 kelompok usaha yang melakukan impor bahan baku, terutama industri manufaktur, mereka juga dibebaskan PPh pasal 22 importnya. Ini sebesar 14,75 triliun. Kemudian untuk korporasi, angsuran PPh pasal 25-nya dikurangi sebesar 30%. Itu untuk 846 kelompok usaha. Dari mulai manufaktur hingga jasa, semuanya mendapatkan dan masuk di dalam insentif ini. Besaran insentifnya 14,4 triliun. Dan untuk seluruh 431 kelompok usaha, kita melakukan pengembalian pendahuluan PPN-nya, sehingga cash flow dari perusahaan betul-betul bisa mengalami bantuan atau terkurangi bebannya dengan pengembalian PPN-nya secara lebih dahulu sebesar 5,8 triliun. Seperti diketahui di dalam Perpu juga kita menurunkan tarif pajak korporasi badan sebesar 3%. Sehingga sekarang korporasi membayar tarif PPh-nya turun dari 25% menjadi hanya 22%. Ini pasti memberikan dampak
yang lebih positif kepada perusahaan sehingga diharapkan mereka bisa lebih mampu bertahan. Jadi total dari insentif perpajakan kita mencapai 123,01 triliun yang dinikmati oleh ribuan tadi kelompok usaha yang memang dianggap eligible untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk insentif perpajakan. Bagian yang selanjutnya adalah dukungan untuk BUMN yang dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap hajat hidup masyarakat. Peranan BUMN dari sisi sovereign statusnya, memiliki exposure yang besar terhadap sistem keuangan, dan juga dimiliki pemerintah dengan aset total yang dimilikinya cukup besar. Di dalam program pemulihan ekonomi ini ada 12 BUMN yang mendapatkan dukungan. Dari mulai PLN yang akan mendapatkan tambahan untuk subsidi diskon listrik yang diperpanjang, penyertaan modal negara, dan pembayaran kompensasi dari piutang pemerintah yang akan dibayarkan. Itu sebesar 45,4 triliun rupiah. Kedua, untuk Hutama Karya, dinaikkan PMN-nya dari 3,5 triliun menjadi ditambah dengan 7,5 sehingga menjadi 11 triliun. Untuk kereta api akan ditambahkan dana talangan sebesar 3,5 triliun. Untuk Bahana BPUI yang menangani Jamkrindo dan Askrindo akan mendapatkan penyertaan modal negara sebesar 6 triliun di dalam rangka program penjaminan kredit modal kerja darurat tadi. Serta PMN non-tunai sebesar 268 miliar rupiah. Kemudian untuk PTPN adalah mendapatkan dana talangan pinjaman modal kerja sebesar, angkanya di mana tadi? Nanti kita lihat. Dan untuk PNM ini yang melakukan program untuk ultra mikro mekar akan ditambahkan penanaman modal negaranya dari 1 triliun menjadi 2,5 triliun. Ini diharapkan untuk bisa meningkatkan kapasitas dalam memberikan dukungan kepada usaha ultra mikro yang di bawah 10 juta. Ada 2 BUMN yang dalam hal ini nanti Pak Erik akan menyampaikan, yaitu Garuda serta PT Krakatau Steel yang diberikan dana talangan yang nanti Menteri BUMN masih akan melakukan lagi skema yang dianggap paling baik untuk mendukung 2 BUMN tersebut. Kemudian Perumnas akan mendapatkan 650 miliar dan untuk Pertamina kita membayarkan kompensasi. 2 BUMN yang lain yaitu ITDC maupun Bulog mendapatkan dukungan. ITDC dalam hal ini adalah 500 miliar untuk PMN tahun ini. Dan untuk Bulog karena mendukung operasi dari bantuan sosial akan mendapatkan penyaluran sebesar 10,5 triliun. Jadi program pemulihan ekonomi yang dilakukan melalui BUMN mencakup tadi 12 BUMN dari sisi subsidi, dari sisi penyaluran bansos, dari sisi PMN, serta dana talangan totalnya adalah 52,57 triliun rupiah. Nah, di dalam pemulihan ekonomi ini peranan dari pemerintah daerah menjadi penting dan kita memasukkan di dalam postur APBN revisi dana insentif daerah tambahan sebesar 5 triliun serta dana alokasi khusus fisik
untuk mendukung pemerintah daerah yang akan melakukan program-program swakelola padat karya yang menggunakan tenaga lokal yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu 5 bulan ke depan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2020. Kami mengalokasikan 8,7 triliun. Plus tadi Bapak Presiden meminta bagi kami untuk menaikkan fasilitas pinjaman ke daerah. Saat ini yang tadi dibahas 1 triliun Presiden untuk meminta kami membuat kajian mengenai kebutuhan pemerintah daerah yang menghadapi kondisi penerimaan asli daerahnya turun drastis akibat COVID dan penerapan PSBB untuk bisa mendapatkan akses pinjaman sehingga mereka bisa melakukan program-program daerahnya dalam penanganan COVID maupun memulihkan ekonominya. Di dalam sidang kabinet kita juga memberikan dukungan kepada sektor pariwisata, sektor perikanan dan nelayan, serta sektor pertanian dan sektor perumahan. Yang tujuannya adalah untuk tadi memulihkan kegiatan ekonomi. Selain program padat karya dari kementerian lembaga yang mencakup 18,44 triliun rupiah. Ini adalah program pemulihan ekonomi keseluruhan. Jadi kembali saya ulang tadi dari sisi demand side untuk mendukung daya beli masyarakat melalui bansos dan bantuan-bantuan untuk meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Kedua, dari sisi produksi kita membantu dari UMKM melalui bantuan bunga, subsidi bunga, bantuan untuk restrukturisasi, bantuan untuk kredit modal kerja, dan juga bantuan kredit modal kerja bagi sektor korporasi, padat karya, serta bantuan kepada BUMN. Selain itu, kita memberikan insentif atau bantuan perpajakan. Nah, dengan program tersebut, Perpres 54 akan direvisi untuk mencerminkan kebutuhan yang kita antisipasi hingga akhir tahun. Kita tentu terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi kita tidak menurun tajam seperti yang dihadapi banyak negara-negara lain di dunia yang bahkan masuk ke zona negatif. Kalaupun untuk kuartal kedua akan terjadi dampak yang sangat berat, di dalam pemulihan ekonomi nasional ini diharapkan kuartal kedua tidak merosot tajam dan kuartal ketiga serta keempat tahun 2020 ekonomi sudah bisa mulai didukung untuk pulih kembali. Sehingga pemulihan itu memang konsentrasi untuk bisa memperbaiki kinerja terutama di kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Dengan program pemulihan ekonomi dan penanganan COVID tahun 2020 ini, maka APBN 2020 mengalami perubahan postur. Yang tadi telah ditetapkan oleh Bapak Presiden sesudah kita juga mendengar masukan dari Badan Anggaran maupun Komisi 11 adalah satu, pendapatan negara akan dikoreksi lagi dari Perpres yang tadinya menyebutkan 1.760,9 akan mengalami penurunan ke 1.699,1 triliun. Di mana penerimaan pajak perpajakan dari 1.462,6 triliun akan menjadi 1.404,5 triliun. Belanja negara di satu sisi untuk menampung berbagai program pemulihan dan penanganan COVID akan meningkat dari yang di dalam Perpres 54 sebesar 2.613,8 triliun atau 2.613,8 triliun. Ini di Perpres yang lama, Perpres 54 2020. Akan direvisi menjadi 2.738,4 atau terjadi kenaikan belanja 124,5 triliun.
yang mencakup tadi berbagai belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan COVID, termasuk untuk daerah dan sektoral. Dengan demikian, Perpres 54/2020 mengenai postur akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari 852,9 triliun atau 5,07% dari GDP meningkat menjadi 1.039,2 triliun rupiah atau menjadi 6,34% dari produk domestik bruto. Kenaikan defisit ini kita akan tetap jaga secara hati-hati. Seperti tadi instruksi Bapak Presiden dari sisi sustainabilitas dan pembiayaannya. Kami akan menggunakan berbagai sumber pendanaan yang memiliki risiko paling kecil dan dengan biaya yang paling kompetitif atau paling rendah. Termasuk menggunakan sumber internal pemerintah sendiri, seperti penggunaan saldo anggaran lebihnya pemerintah, dana abadi yang dimiliki pemerintah untuk bidang kesehatan, dan BLU, serta penarikan pinjaman program dengan bunga yang rendah. Kemudian kita akan melakukan penerbitan surat berharga negara di domestik maupun di global, dan dukungan dari Bank Indonesia melalui kebijakan-kebijakan moneternya seperti penurunan giro wajib minimum dan Bank Indonesia sebagai standby buyer di dalam pasar perdana, serta dari sisi dukungan Bank Indonesia untuk berbagai program yang melibatkan pembiayaan below the line. Kami bersama Pak Peri melakukan SKB mengenai mekanisme pembiayaan yang above the line melalui market, dan kami akan melakukan lagi SKB kedua mengenai bagaimana sharing the burden secara baik untuk menjaga sustainabilitas dari kebijakan fiskal maupun dari independensi serta kredibilitas dari kebijakan moneter. Kita berdua nanti akan menyampaikan surat kesepakatan bersama ini karena kami berdua harus menjaga dari sisi soundness atau kualitas kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mendukung pemulihan ekonomi secara berkelanjutan, dan di sisi lain tetap prudent dan azas transparansi dan akuntabilitas tetap dilaksanakan oleh kedua institusi moneter dan fiskal ini. Kita juga melakukan bersama-sama dengan OJK, sehingga peranan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun bukan bank, bisa ikut melaksanakan proses pemulihan ekonomi dan juga ikut sharing risiko dan burden-nya. Dengan demikian, kita berharap bahwa ekonomi kita yang memang semua ekonomi di dunia mengalami tekanan luar biasa akibat pandemi COVID ini bisa terus kita jaga bersama dan kita minimalkan dampak negatifnya serta secara bertahap membangun apa yang kita sebut fondasi bagi pemulihan ekonomi nasional secara bergotong royong, bersama-sama, sinergis, dan saling mendukung. Ini yang tadi telah disampaikan di dalam sidang kabinet, dan tentu tekanan yang berat di tahun 2020 nanti akan berakibat juga kepada postur tahun 2021 dan selanjutnya. Nanti kami sebentar lagi sedang menyiapkan untuk RAPBN tahun 2021, yang kita harapkan akan tetap konsisten di dalam tema menjaga dampak COVID dari sisi kesehatan, dari sisi masyarakat sosial, terutama masyarakat miskin, dan dari sisi ekonomi, serta secara terus-menerus mendukung pemulihan ekonomi kita, sehingga masyarakat bisa terus mendapatkan dampak positif dari program-program pemerintah tersebut.
Mungkin demikian yang dari saya, yang cukup panjang, karena memang ini menyangkut suatu program pemulihan ekonomi yang extraordinary, yang luar biasa, dan dukungan APBN yang memang mencakup berbagai bidang yang cukup luas, dan dampaknya terhadap postur APBN tahun 2020. Demikian. Pertama, mengenai program penanganan COVID dan biaya atau pemulihan ekonominya. Ini ya, di dalam sistematika kita, untuk program penanganan COVID, yaitu mencakup seluruh bidang, yaitu kesehatan, bansos, kemudian dukungan kepada perekonomian, itu totalnya adalah sebesar 677,2 triliun. Ini berdasarkan postur baru yang kita akan sampaikan dalam revisi Perpres ya. Jadi 677,2 triliun. Untuk pemulihan ekonominya sendiri adalah sebesar 589,65 triliun. Itu ya. Beberapa komponen tadi yang ditanyakan, bansos sebesar 178,9 triliun yang totalnya, tapi di luar masalah tambahan logistik untuk Bulog yang juga sebetulnya untuk bansos. Jadi kita nanti masih harus tambahkan, tapi itu bansos yang langsung diterima oleh masyarakat. Untuk usaha mikro subsidi bunga, tadi saya sudah sampaikan 35,28 triliun. Untuk pertanyaan khusus mengenai penempatan dananya dalam hal ini, penempatan dana di dalam rangka mendukung usaha kecil menengah ya adalah sebesar, tunggu sebentar, penempatan dana ini untuk restrukturisasi usaha kecil menengah akan mencapai 78,78 triliun. Ya. Untuk yang korporasi maupun yang untuk padat karya, ini sedang dilakukan finalisasi. Namun kita sudah mencadangkan untuk supaya kita bisa memasukkan di dalam revisi Perpres ini. Gitu ya. Untuk BUMN, tadi pertanyaannya, bentar saya lihat. BUMN yang berhubungan dengan COVID, pertanyaannya apakah ini merupakan aji mumpung? Kita melakukan seleksi bersama Menko Perekonomian dan kementerian terkait serta Menteri BUMN. Tadi yang saya sampaikan ya, untuk dukungan BUMN ini adalah mereka yang terkena dampak COVID, baik dari sisi demand, supply, financial, dan operasional mereka. Contohnya kalau seperti berbagai BUMN yang kemudian volume kegiatannya drop karena terjadinya PSBB, seperti kereta api, kemudian penerbangan seperti Garuda, atau yang melaksanakan program strategis nasional seperti Hutama Karya untuk penyelesaian jalan tol dan jalan di Sumatera, atau Bulog yang melakukan dukungan kepada operasi bantuan sosial. Kemudian untuk perumahan adalah yang seperti kita sampaikan sebelumnya untuk mendukung demand side-nya maupun kapasitas untuk menyerap rumah yang dibangun bagi masyarakat berpendapatan rendah. Juga untuk Bahana dan PNM adalah memang khusus untuk melaksanakan tugas pemulihan ekonomi ini, yaitu tadi seperti jaminan kredit modal kerja dan untuk penyaluran kredit untuk usaha kecil yang ultramikro dan mekar. Untuk Pertamina dan PLN, ini karena posisi strategis mereka, namun kami sudah meminta kepada Kementerian BUMN untuk melihat seluruh struktur dari neraca mereka, sehingga mereka tetap melakukan langkah-langkah efisiensi dan melakukan prioritas yang dilihat kembali dari sisi
kemampuan untuk melakukan ekspansi dari belanja modalnya atau capex-nya. Sehingga tetap akan terjaga neracanya sambil terus mereka melaksanakan tugas-tugas yang memang dimintakan oleh pemerintah, seperti elektrifikasi dan pelayanan kepada listrik kepada seluruh masyarakat, dan untuk Pertamina adalah menjaga stabilitas dari pasokan bahan bakar di seluruh Indonesia. Untuk ITDC memang dia dari sisi kita untuk memulihkan ekonomi, dari sisi pemulihan pariwisata ini menjadi salah satu yang memang menjadi fokusnya pemerintah prioritas. Nah, dari BUMN ini di dalam pemulihan ekonomi yang betul-betul masuk dalam pemulihan ekonomi seperti tadi saya sampaikan adalah 52,57 triliun. Dari tadi yang total lebih dari 500 berapa tadi pemulihan ekonomi yang saya sampaikan. Tunggu sebentar. Dari pemulihan ekonomi yang sebesar 589,65 triliun. Ini ya, itu BUMN-nya adalah tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat dari sisi PMN-nya, itu adalah khusus untuk tadi PLN, kemudian Hutama Karya, kemudian untuk Bahana yang membawahi Jamkrindo dan Askrindo, kemudian untuk PMN, untuk tunggu sebentar, Bulog, untuk ITDC, dan untuk PNM, yaitu yang melakukan tugas untuk kredit mekar. Sedangkan yang lain adalah untuk dukungan bansos seperti Bulog tadi, plus untuk kompensasi yang kita tidak masukkan dalam program pemulihan ekonomi, itu di luar program pemulihan ekonomi. Pertanyaan mengenai prediksi growth tahun 2020. Seperti tadi telah saya sampaikan, pemerintah menggunakan tetap baseline antara 2,3 hingga minus 0,4. Namun kalau melihat dari sisi kuartal satunya dan kemungkinan kuartal 2 akan lebih berat, kita melihat kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan masuk dalam skenario yang lebih rendah dari skenario berat. Artinya kemungkinan bisa lebih rendah dari 2,3%. Namun dengan berbagai stimulus dan pemulihan ekonomi ini kita tetap berharap untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 0%. Artinya itu mendekati bahkan 1 atau mendekati di 2,3. Meskipun di 2,3 menjadi lebih berat karena kuartal kedua akan sangat turun akibat PSBB yang meluas. Namun kita tetap berharap dengan program pemulihan ekonomi nasional ini, kuartal ketiganya dan keempatnya bisa mengejar kembali. Itulah yang kita lakukan. Sehingga nanti prediksi growth kita mungkin di bawah 2,3, namun kita tetap berharap masih ada di dalam zona positif. Kalau nanti sudah dilakukan revisi Perpres, dari revisi Perpres 54 dengan defisit tadi 6,34, kita akan melaksanakan APBN sesuai dengan Perpres baru ini. Tentu nanti ada beberapa pos yang bisa terlaksana atau mungkin tidak bisa terlaksana tergantung dari tantangan di lapangan, ya kan? Jadi defisit bisa saja bergerak tidak sesuai dengan 6,34, tapi kita sesuai instruksi Bapak Presiden diminta untuk tetap bisa melaksanakan program secara cepat dan tepat. Ini agar dampak ekonominya bisa diminimalkan, dampak negatif dari COVID ini bisa diminimalkan, dan masyarakat bisa mendapatkan bantalan perlindungan dari program pemulihan ekonomi ini. Untuk BUMN, saya mintakan mungkin teman-teman wartawan nanti bertanya kepada Pak Erik saja ya. Tapi saya sebagai Kementerian Keuangan akan tetap melakukan
penelitian ya terhadap kebutuhan-kebutuhan BUMN tersebut. Sehingga walaupun ini sudah masuk di dalam postur, kita tetap akan meneliti kebutuhan dan dampak dari langkah-langkah yang kita berikan dukungan kepada BUMN itu, apakah benar-benar bisa memperbaiki kinerja maupun tanggung jawab dan tugas dari BUMN tersebut. Mengenai langkah-langkah korporasi, mohon nanti ditanyakan kepada Pak Erik. Untuk industri padat karya, apa yang insentif atau dukungan kepada pemerintah? Saya sampaikan tadi insentif perpajakan yang sudah saya bacakan. PPh pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah, kalau dia adalah UMKM, PPh-nya final ditanggung pemerintah. Apabila dia non UMKM dan dia mengimport bahan bakunya, dia dapat pembebasan PPh pasal 22 import bahan baku. Pajak korporasinya mendapatkan penurunan 30% dan PPN-nya dikembalikan secara cepat dan penurunan tarif PPh-nya sudah kita berikan untuk dari 25 ke 22. Itu insentif pajaknya. Yang kedua, tadi yang sudah disampaikan, kita akan mendukung restrukturisasi kalau mereka pinjam di sektor perbankan, yang tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Wimbo, agar baik industri perbankannya maupun company-nya bisa betul-betul tetap mendapatkan keringanan ya dari tekanan akibat COVID. Jadi untuk sektor keuangannya mereka mau untuk melakukan restructuring dan kita bantu dengan tambahan tadi dana yang ditempatkan di pemerintah di perbankan untuk bisa mendukung restrukturisasi dan pemberian kredit modal kerja baru. Nah ini skema ini sedang difinalkan di sektor oleh Bapak Menko Perekonomian dan kami serta OJK. Kita berharap ini bisa selesai dalam 1 minggu ini, sehingga waktu perpresnya ini sudah direvisi, dia juga bisa dijalankan. Bapak Presiden tadi minta supaya ini bisa diselesaikan minggu ini. Jadi untuk BUMN tadi, untuk industri-industri yang padat karya tadi, dia mendapatkan insentif pajak, dia mendapatkan dukungan modal kerja dengan suku bunga yang lebih rendah yang kita berikan di dalam perbankan. Untuk yang Juli-Desember tadi, kita akan tentu minta kepada Menteri Sosial di dalam pelaksanaan keputusan yang tadi telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Apakah modalisasinya menggunakan perbankan atau kombinasi perbankan dengan pos, karena ini kan tergantung dari daerahnya. Tadi kan yang masuk di dalam kategori ini adalah untuk bansos yang Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Itu diberikan dalam bentuk tadi khasnya. Kalau yang untuk BLT di tempat desa itu sudah dalam bentuk cash. Dalam hal ini ya, atau non tunai ya, dalam hal ini transfer ke masing-masing. Jadi tujuannya adalah supaya dana bantuan pemerintah itu bisa menciptakan demand atau permintaan terhadap barang-barang yang bisa kemudian mendukung pemulihan ekonomi. Nanti kami akan berdiskusi atau menetapkan Pak Menteri Sosial atau Menko PMK akan menetapkan modalitasnya dan kita nanti akan dukung sepenuhnya. Selama ini kan sudah bisa dilakukan apakah melalui bank ataupun melalui pos atau dua-duanya. Mungkin yang pajak digital saya nggak jawab dulu karena saya khawatir saya ngomong panjang tentang pemulihan dan lain-lain yang jadi berita besok malah pajak digital. Jadi mungkin nanti dalam forum lain lagi saja kita lakukan. Nah, skema untuk padat karya yang dilakukan oleh kementerian masing-masing adalah terutama yang untuk Kementerian PUPR itu adalah dalam bentuk program-program padat karya yang bisa dilakukan dalam 6 bulan ke depan. Itu termasuk pemerintah daerah. Kami mendukung untuk hal-hal tersebut. Jadi padat karya itu seperti kalau di PUPR untuk pemeliharaan irigasi, kemudian pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, itu bisa menggunakan padat karya. Pamsimas untuk pedesaan padat karya, sanitasi desa,
padat karya, pengelolaan sampah, menggunakan recycle, itu bisa padat karya, pengembangan infrastruktur sosial, kota tanpa kumuh, ini seperti melakukan perbaikan, apakah infrastrukturnya, mengecat rumah dan yang lain-lain, atau melakukan perbaikan dari sisi tempat sampah, itu semuanya bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi kawasan-kawasan di dalam perkotaan melalui program padat karyanya PUPR. Kalau untuk Menteri Perhubungan, itu pekerjaan konstruksi yang bisa dilakukan secara padat karya akan dikonversi kepada padat karya. Untuk Kementerian Kelautan, pengelolaan irigasi tambak dan kolam, penanaman mangrove, kemudian mina padi, dan integrasi lahan penggaraman, itu dilakukan juga untuk padat karya. Dan untuk pertanian, seperti melakukan pengelolaan pupuk organik, untuk optimasi dari lahan konservasi, pengelolaan air irigasi, sekolah lapang pertanian, dan perlindungan tanaman pangan, itu bisa dilakukan secara padat karya. Jadi dalam hal ini kementerian-kementerian tersebut memiliki program-program yang memang sudah bisa diidentifikasi dan dilaksanakan. Demikian juga dengan tadi yang pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa melakukan untuk langkah-langkah kegiatan yang sifatnya swakelola, menggunakan tenaga kerja lokal, dan padat karya yang bisa diselesaikan untuk tahun anggaran ini. Berarti proyeknya harus selesai sebelum Desember tahun 2020, karena ini adalah untuk APBN 2020. Nah, untuk program-program selanjutnya, kita akan mulai masukkan di dalam RAPBN 2021, yang sekarang ini sedang dalam proses untuk penyusunannya. Kami ya, jadi ada dua, untuk tenaga kesehatan itu yang pusat, atau swasta, dan untuk tenaga kesehatan daerah. Yang untuk pusat, kita sudah membuat DIPA, ya, dokumen anggaran untuk Kementerian Kesehatan, insentif itu sebesar 1,9 triliun, dan santunan kematian sebesar 60 miliar. Berapa yang sudah dicairkan dari Kementerian Kesehatan, ini data dari Kementerian Kesehatan ya, dari data yang sudah kita alokasikan ini di Kemenkes, 1.205 tenaga kerja kesehatan yang di pusat sudah mendapatkan pencairannya sebesar 10 miliar 450 juta. Ini terutama yang di Wisma Atlet dan di Pulau Galang. Saat ini Kementerian Kesehatan masih terus melakukan langkah-langkah untuk verifikasi dari 19 rumah sakit dan unit pelaksana teknik yang mencakup 4,115 miliar ya dari tenaga kesehatan yang di dalam 19 rumah sakit. Ini kan alokasi sudah, jadi setiap itu eksekusinya ada di Kementerian Kesehatan untuk tenaga kerja kesehatan yang pusat. Nah, yang sedang dalam proses verifikasi oleh Kementerian Kesehatan lagi dari daerah adalah untuk 110 rumah sakit dan unit pelaksana teknis. Itu sekarang Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi. Kami akan terus mendorong dan mendukung agar bisa dipercepat dan untuk bisa diselesaikan pembayarannya. Tentu dalam hal ini, karena nanti yang bertanggung jawab kas keluarnya adalah Kemenkes, memang Kemenkes akan perlu melakukan proses-proses tersebut. Nah, untuk daerah, di daerah ini sudah dialokasikan 3,7 triliun rupiah untuk tenaga kesehatan. Jadi tadi 1,9 plus 3,7 triliun. Kami masih menunggu rincian berapa masing-masing daerah tenaga kerjanya berapa, kesehatan, dan oleh karena itu alokasinya berapa. Jadi kita sudah memberikan gelondongan untuk yang daerah-daerah. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas-dinas kesehatan akan melakukan identifikasi tadi, umpamanya Provinsi DKI berapa, kemudian Jawa Barat berapa, Jawa Timur berapa, Jawa Tengah, dan bahkan sampai kabupaten kotanya. Itu yang melakukan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah per masing-masing daerah dengan dinasnya.
saat ini 56 rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan sudah menyampaikan usulannya dan sedang dalam proses verifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Pokoknya begitu semuanya udah free and clear oleh Kemenkes, maka transfer bisa dilakukan kepada tenaga kesehatan. Tentu kita akan mendorong terus agar Kemenkes dan daerah untuk segera menyelesaikan identifikasi, dan tentu itu diperlukan bantuan dari berbagai rumah sakit yang melaksanakan penanganan COVID ini. Jadi gitu ya. Jadi masalah uangnya tadi 1,9 triliun plus 3,7 triliun sudah dialokasikan. Pencairannya tergantung dari tadi dokumen yang Kementerian Kesehatan sedang melakukan verifikasi baik kepada rumah sakitnya kalau itu adalah pusat maupun ke daerah untuk masing-masing daerah.